Tahun 1968 di Florence, Italia. Kota seni, arsitektur, dan sejarah yang menakjubkan. Namun, di balik keindahan kota ini, ada sosok gelap yang menghantui selama hampir 2 dekade. Pasangan muda yang mencari ketenangan di perbukitan Tuscany berakhir menjadi korban pembunuhan brutal. Namanya adalah Barbara Locci. Ia adalah seorang wanita asal Sardinia yang tinggal di pinggiran Florence. Barbara sudah menikah dengan pria bernama Stefano Melegni. Namun, ia dikenal memiliki hubungan gelap dengan beberapa pria, termasuk korban pada malam itu, Antonio Lo Bianco. Antonio adalah seorang buruh pabrik asal Sisilia, juga sudah menikah. Ia menjalin hubungan dengan Barbara secara diam-diam. Menurut beberapa teman dekatnya, Antonio sangat teliti dan sering berpindah tempat jika merasa diawasi. Namun malam itu, mereka tetap memutuskan pergi ke tempat sunyi di dekat Proto, pinggiran Florence. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1968, sekitar pukul 11 malam, mereka terlihat oleh beberapa saksi sedang berhenti di mobil Fiat 850 milik Antonio. Di tengah malam, seseorang mendekati mobil mereka dan menembak berulang kali. Barbara dan Antonio tewas di tempat. Anak Barbara, berusia 6 tahun, ikut bersama mereka dan tertidur di kursi belakang. Hal yang belakangan membuat kasus ini semakin tragis. Namun anak kecil itu selamat karena berpura-pura tidur dan kemudian lari ke rumah terdekat untuk meminta bantuan. Suami Barbara, Stefano Melegni, langsung ditangkap dan dijatuhi hukuman karena dianggap cemburu dan membunuh istrinya. Namun, 17 tahun kemudian, peluru yang digunakan pada pembunuhan berikutnya ternyata identik dengan peluru di kasus Barbara Antonio. Artinya, pembunuh sebenarnya masih bebas. Mulai tahun 1981, pembunuhan serupa terjadi lagi. Semua korbannya pasangan muda yang sedang berduaan di mobil di tempat terpencil sekitar Florence. Pola yang sama berulang, ditembak dengan peluru Winchester, senjata kaliber 22 series 70, dan melakukan tindakan keji pada tubuh korban wanita. Tidak ada tanda hubungan fisik secara langsung, menunjukkan bahwa kepuasannya berasal dari kekuasaan dan kekerasan brutal, bukan hubungan fisik. Tahun demi tahun, rasa takut menyelimuti warga. Pasangan muda tak lagi berani pergi berdua di malam hari. Monster itu datang, membunuh, lalu menghilang seperti bayangan. Polisi Italia membentuk tim khusus memeriksa ratusan orang. Namun, hasilnya nihil. Setiap tempat kejadian perkara hanya menyisakan pola luka yang sama, tanpa sidik jari, tanpa DNA, tanpa saksi. Pelaku tahu medan dengan sangat baik. Pada awal 1990, penyidik menemukan nama Pietro Pacciani, seorang buruh tani yang tinggal tak jauh dari tempat kejadian perkara. Ia memiliki catatan kekerasan, pernah melakukan pelecehan pada anak di bawah umur, dan dikenal temperamental. Semua ini cocok dengan profil kasar pelaku. Pacciani diadili tahun 1994 dan divonis seumur hidup. Namun, bukti yang menjeratnya lemah. Tidak ada senjata, tidak ada DNA, dan hanya kesaksian tidak langsung. 2 tahun kemudian, ia dibebaskan oleh pengadilan banding. Sebelum sidang ulang dimulai, ia ditemukan meninggal misterius di rumahnya.
Setelah Pacciani meninggal, dua orang temannya, Mario Veni dan Giancarlo Lotti, diadili. Mereka dijuluki Amici di Miranda, yang artinya teman piknik. Lotti mengaku ikut dalam beberapa pembunuhan, tapi kesaksiannya berubah-ubah. Ia terlihat bingung, bahkan tidak ingat tanggal kejadian dengan jelas. Meskipun begitu, keduanya tetap dihukum. Namun para ahli menyebut, tidak ada bukti forensik yang mengaitkan mereka ke tempat kejadian. Beberapa peluru, pakaian korban, dan foto autopsi justru hilang dari arsip pengadilan. Pada 9 September tahun 1985, tak lama setelah pembunuhan terakhir, Jaksa Utama Silvia Della Monica menerima surat anonim. Di dalamnya, terdapat souvenir yang telah dikoleksi pelaku selama ini. Surat itu diketik rapi, tanpa sidik jari, dan dikirim lewat pos biasa. Gaya bahasanya halus dan percaya diri, seperti orang berpendidikan tinggi. Siapapun yang mengirim surat itu tahu detail kejahatan yang hanya diketahui polisi. Namun asal surat itu tak pernah terlacak. Dan sejak saat itu pembunuhan berhenti. Sejak 1985, penyelidikan terus berjalan. Ada yang percaya pelakunya polisi atau militer karena kemampuan teknis dan keakuratan tembakan. Ada juga teori bahwa senjata berpindah tangan, dan monster sebenarnya adalah lebih dari satu orang. Teori paling kontroversial, sekte rahasia yang memesan tubuh wanita untuk ritual. Namun, tidak ada satupun yang terbukti secara hukum. Hingga kini, tidak pernah ada satu bukti DNA pun yang cocok dengan tersangka manapun. Selama 17 tahun, Monster of Florence menghantui Italia dan menjadi simbol ketakutan yang tak terjelaskan. Kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tetapi juga tentang kegagalan sistem hukum, kebingungan penyidik, dan obsesi manusia terhadap kejahatan yang tak dapat dijelaskan logika. Sampai hari ini, tak ada yang tahu siapa sebenarnya Monster of Florence. Every step's a little story. Some are hard, some shine in glory. Through the dark, I'll find the light. Words of wisdom guide